Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Regina Ardianingrum dengan NPMS 1J022066. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan project method morfologi tanaman sawi putih dengan nama spesies Brassica pekiniensis L, famili Brassicaceae. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah botani Ibu Uswatu Nurjana. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang morfologi akar. Akar sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah leher akar. Leher akar ada yang menghubungkan pangkal batang dengan akar. Lalu yang kedua ada ujung akar. Ujung akar adalah bagian akar yang selalu mengalami pertumbuhan. Yang ketiga adalah batang akar, merupakan bagian yang terdapat di leher akar dan ujungnya. Lalu cabang-cabang akar, yaitu cabang yang berasal dari batang akar, yang keluar dari batang akar. Lalu serabut akar. Serabut akar adalah rambut-rambut halus yang keluar dari batang-batang akar. Rambut akar adalah bagian yang lebih halus dari serabut akar tadi. Lalu untuk tudung akar adalah alat untuk melindungi akar saat menembus tanah. Sifat-sifat dari akar sawi putih adalah menjauhi cahaya dan udara, yaitu menuju ke inti bumi atau geotrop, dan menuju ke air atau hidrotrop. Tidak memiliki buku, serta akar sawi putih itu sendiri memiliki warna yang putih kekuningan. Untuk tugas akar sendiri yaitu memperkuat berdirinya tumbuhan untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air, lalu mengangkut air dan zat-zat makanan tadi ke tempat lain pada tumbuhan yang memerlukan, lalu sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Sistem perakaran pada akar sawi putih adalah akar tunggang. Seperti yang terlihat di gambar, yaitu proses pembentukan akar yang pertama pada biji dikotil. Lalu pada biji dikotil tumbuh radikula. Radikula tersebut akan tumbuh menjadi akar tunggang. Lalu akar tunggang tadi mengeluarkan serabut-serabut akar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ke morfologi batang. Lalu yang kedua yaitu morfologi batang. Batang sawi putih sendiri sangat pendek sehingga sawi putih digolongkan sebagai jelas tidak berbatang. Jadi strukturnya yaitu hanya terdiri dari pangkal batang. Nah, sifat dari pangkal batang sawi putih ini adalah berbentuk bulat silinder, tumbuh ke atas dan menuju cahaya. Pangkalnya berwarna putih. Tugas batangnya ini sendiri mendukung bagian-bagian yang di atas tanah. Pangkal sawi putih ini tidak mengadakan percabangan serta sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan, dan sebagai penyimpanan cadangan makanan. Berdasarkan jelas tidaknya batang, sawi putih ini sendiri memiliki batang namun sangat pendek sehingga daun-daunnya berjejal rapat di atas tanah atau biasa disebut dengan roset akar. Untuk bentuk pangkal batang sawi putih ini sendiri berbentuk bulat, terlihat dari penampangnya. Permukaan pangkal batang sawi putih ini licin dan pertumbuhannya lurus ke atas. Pada sawi putih tidak mengadakan percabangan sehingga tidak ada sifat cabang dan percabangan batang. Sawi putih sendiri digolongkan sebagai tanaman berumur pendek atau anual, yaitu tumbuh kurang dari atau sampai dengan 1 tahun. Pada sawi putih itu sendiri hanya dapat hidup kurang lebih 2 bulan setelah tanam. Masuk ke morfologi daun. Nah, daun sawi putih tergolong ke dalam daun tidak lengkap karena sawi putih sendiri tidak memiliki tangkai dan upi, hanya memiliki helaian atau lamina. Sawi putih sendiri termasuk ke dalam daun duduk. Daun duduk yaitu daun yang melekat pada batang.
Untuk bagian-bagian daun sawi putih terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ibu tulang daun yang terlihat pada gambar, yaitu bagian putih dari tanaman sawi putih. Yang kedua adalah tulang-tulang cabang. Tulang cabang pada daun sawi putih terbagi menjadi 2, yaitu tulang cabang 1 yang menopang tulang cabang 2 yang ditunjukkan pada panah warna hijau. Lalu untuk yang ketiga yaitu urat-urat daun, yaitu termasuk cabang-cabang namun lebih halus. Cabang-cabang tulang namun lebih halus. Untuk susunan tulangnya sendiri terlihat pada sawi putih, yaitu susunan tulangnya menyirip. Dan untuk helaian daun sawi putih memiliki tepi daun yang merdeka dengan bentuk berombak, serta pada jelas atau tidaknya daging pada bagian putih sawi putih memiliki bagian yang berdaging, sedangkan untuk bagian hijau memiliki daging yang tipis dan lunak. Untuk pangkal daun sawi putih itu sendiri memiliki pangkal yang membulat. Untuk permukaan daun dari sawi putih memiliki permukaan yang berkerut. Daun sawi putih termasuk daun tunggal. Tata letak daunnya terletak tiap-tiap buku dengan satu helaian, dengan letak daun tersebar dan berjejal-jejal karena ruas batang yang begitu pendeknya, atau disebut roset akar yang seperti dijelaskan pada morfologi batang. Baiklah, lalu masuk ke morfologi bunga. Morfologi bunga yang pertama ada bagiannya. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang jelas bersifat batang. Yang kedua adalah kelopak bunga, yaitu bagian yang merupakan lingkaran luar. Yang ketiga ada kelopak tajuk bunga. Tajuk bunga merupakan bagian hiasan bunga. Lalu yang keempat ada serbuk sari. Serbuk sari merupakan bagian yang di dalamnya terdapat benang sari, merupakan alat kelamin jantan. Lalu yang kelima ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Yang ketujuh ada dasar bunga atau reseptakulum. Nah, untuk susunan bunga sawi putih itu sendiri termasuk ke dalam bunga sempurna karena termasuk ke dalam bunga banci yang memiliki benang sari dan putik. Lalu pada bunga sawi putih memiliki bunga sawi putih termasuk ke dalam bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki satu lingkaran kelopak, satu lingkaran tajuk bunga, dan satu lingkaran benang sari. Lalu untuk simetrinya, bunga tanaman sawi putih memiliki simetri 2 bidang, yaitu disimetri, di mana kedua bidang tersebut saling tegak lurus. Untuk penyerbukan sendiri, tanaman sawi putih bunganya melalui penyerbukan sendiri, yaitu terdapat penyerbukan yang terjadi pada satu bunga dan penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan terjadi di lain bunga tetapi dalam satu individu. Bunga sawi putih memiliki dasar bunga berbentuk kerucut dan bentuk kelopaknya berlekatan. Bagian yang berlekatan tersebut lebih dari setengah. Lalu fungsi dari tajuk bunga. Fungsi dari tajuk bunga itu sendiri adalah untuk menarik perhatian dari serangga untuk melakukan penyerbukan. Nah, lalu untuk perantara penyerbukan pada sawi putih itu sendiri melalui hewan seperti lebah dan Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam morfologi biji. Biji memiliki beberapa bagian, yaitu kulit biji, tali pusar, inti biji, radikula, daun lebaga dan kotiledon serta testa. Nah, kulit biji seperti yang terlihat pada gambar 1. Lalu kulit biji itu sendiri berasal dari
ovarium ya. Lalu ada tali pusar, inti biji. Inti biji adalah bagian yang melingkupi bagian dalam biji. Lalu ada radikula atau bakal daun. Yang kelima adalah daun lembaga. Radikula itu bakal akar maksudnya. Lalu ada daun lembaga serta kotiledon. Kotiledon sendiri merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu testa. Testa sendiri termasuk ke dalam kulit biji, namun testa merupakan bagian luar kulit biji. Tanaman sawi putih tergolong Angiospermae atau bijinya terlindung oleh ovarium. Angiospermae itu sendiri merupakan biji tertutup. Bagian yang mengikuti biji sawi putih adalah biji sawi putih adalah pusar. Pusar biji adalah bagian menghubungkan dengan tali pusar. Lalu liang biji. Liang biji adalah masuknya serbuk sari ke indung telur. Lalu ada tulang biji. Lalu untuk tipe perkecambahan, pada biji tanaman sawi putih memiliki tipe perkecambahan epigel, yaitu ruas batang karena terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga, dan daun lembaga tadi akan terangkat ke atas tanah. Daun lembaga itu sendiri merupakan kotiledon. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam morfologi buah. Pada morfologi buah terdapat beberapa bagian, yaitu karpel. Karpel merupakan daun buah. Lalu ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan setelah terjadi penyerbukan. Lalu ada replum. Replum merupakan katup atau bagian pinggir dari buah. Lalu ada pedikel. Pedikel atau tangkai, paruh atau bagian ujung yang tajam dari buah tersebut. Lalu ada septum, funiculus atau tali pusar, serta seharusnya ada lokul atau bagian yang mengandung serbuk sari atau sebuah ruangan yang mengandung dari serbuk sari. Septum sendiri itu merupakan bagian yang memisahkan antar lokul. Buah sawi putih. Buah tanaman sawi putih termasuk ke dalam buah tunggal, yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal biji. Nah, buah sejati itu sendiri adalah buah yang berasal dari bakal buah itu sendiri dengan bagian-bagian bunga yang telah gugur. Lebih tepatnya, buah sawi putih termasuk ke dalam buah sejati tunggal kering, di mana saat masak akan pecah. Nah, di dalam itu terdapat penggolongan, yaitu buah kotak. Nah, di buah kotak ini tanaman buah dari sawi putih memiliki atau termasuk ke dalam buah loba atau polong semu. Buah ini yaitu buah yang terdapat di dalam satu ruangan dengan banyak biji dan terdapat 2 plasenta pada buahnya.